minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Iwan Suryawan, Masya Allah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Kota Bogor. Mudah-mudahan politik menjadi alat sarana beliau masuk surga. Amin. Kedua, para pengurus DPC Bogor Timur. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas acara ini. Juga kita berharap amal soleh politik ini mengumpulkan kita nanti di surganya Allah. Amin. Juga para peserta Sekolah Cinta Indonesia. Pertama, marilah kita tidak melupakan jasa Allah. Kita hidup hanya atas rahmat Allah. Kita hidup hanya atas jasa Allah. Dan itu sangat terasa dalam keadaan COVID-19. Kita tidak kena COVID karena rahmat Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita selalu mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihim. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan salawat kepada Rasulullah, apa yang akan kita bicarakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa yang ada yang dari DPD nih, kayaknya Ustadz Karin udah pulang ya. Nah. Azraimakumullah. Pertama yang ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan bahwa kita hidup itu untuk akhirat kita. Jangan ada yang berpikir bahwa hidup untuk dunia kita. Hidup itu untuk akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintahnya? Ittaqullah. Kita disuruh menjalankan perintah Allah. Ittaqullah. Seluruh perintah Allah. Kenapa? Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Kita harus berpikir kehidupan setelah kematian. Marilah kita yakini apa yang disampaikan Al-Quran, bahwa tidak ada kematian berarti kehidupan berakhir. Yang ada kematian hanya perpindahan hidup. Jadi kalau ada yang meninggal, tidak berakhir. Dia memasuki kehidupan baru. Jadi sebenarnya selamat menempuh kehidupan baru itu yang meninggal. Bukan yang menikah. Kehidupan di alam setelah alam dunia. Oleh karena itu, hadirin PKS ada bukan untuk sibuk bergelut memperebutkan dunianya. PKS ada untuk sibuk memperebutkan akhiratnya. Karena kekalahan perang Badar itu setelah tahu perang Uhud, ternyata antara pasukan ada yang ingin dunia. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi kalau dalam partai ini masih ada yang ingin dunia, itulah sebab kalah. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin ada ujian berat, ternyata kita masih di sini, tidak kemana-mana. Karena kita hanya menginginkan ridho Allah dan hanya kita menginginkan akhirat kita. Ini kalau di ruangan harusnya takbir nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi
Jangan pernah menyangka PKS ada untuk berebut dunia. Kami ada untuk berebut akhirat kami. Jadi jangan heran kalau ada anggota Dewan PKS jalan-jalan masih pakai motor butut. Itu pemandangan biasa. Jadi kalaupun Allah luaskan rizkinya, bukan karena ia menginginkan dunia. Karena Allah menjanjikan siapa yang ingin akhirat, Allah bukakan dunianya. Jadi beda. Ingin dunia dapat dunia, ingin akhirat dapat dunia dan akhirat beda. Nah, dan saya kira para aleg PKS siap mendampingi siapapun dalam keadaan sulit. Nah, itu bukan satu hal yang aneh. Karena sekali lagi, kita hidup di dunia mencari akhirat kita, mencari bekal akhirat kita, mencari persiapan untuk akhirat kita. Ini bagi yang baru mengikuti Sekolah Cinta Indonesia, pastikan bahwa kita di PKS bukan untuk menumpuk dunia kita. Kita mencari akhirat kita. Dan janji Allah kepada kita adalah yang mencari akhirat akan Allah bukakan rizkinya. Bedanya, halal haram tuh beda. Gitu. Halal haram tuh beda. Halal haram beda. Yang kita tidak inginkan adalah mendapat tapi haram. Kita menginginkannya dengan halal. Nah, jadi pertama tadi marilah kita hadiri acara ini. Ikuti acara ini. Jadi anggota PKS hanya dengan satu tujuan. Ya Allah, kami ingin akhirat kami. Tadi Allah memerintahkan ittaqullah. Ittaqullah di situ. Nah, ini akan dibicarakan selanjutnya. Apa itu ittaqullah? Taat perintah Allah. Perintah Allah bukan sekedar sholat, puasa, zakat. Perintah Allah bukan sekedar haji, umroh, wakaf, dan yang lainnya. Perintah Allah itu detil sampai pun perintah berkuasa. Perintah menjadi penentu. Perintah menjadi yang memegang tongkat kepemimpinan. Itu perintah Allah. Buktinya, Rasulullah meninggal dalam keadaan seorang kepala negara. Sahabat terbaik Abu Bakar meninggal dalam keadaan kepala negara. Kalau begitu, bukankah politik adalah amal soleh terbaik yang pernah dicontohkan oleh para sahabat? Jadi di PKS tidak ada politik kotor. Politik kotor bagi yang nyari dunia. Politik bersih bagi yang menginginkan akhirat. Jadi hilang, jauhkan dalam benak kita, politik kotor, politik sama aja politik. Tidak. Tidak sama saja. Politik itu alat. Alat itu bagaikan pisau. Pisau dipakai untuk menyembelih ayam, halal. Pisau dipakai untuk menyembelih ayam tetangga, haram. Di mana haramnya? Ayam tetangga disembelih. Enggak boleh. Politik alat. Kita pakai untuk mencari ridho Allah. Kita mencapai derajat tertinggi. Iya, cuci tangan dulu. Halo Ibu. Di-mute dulu Ibu. Kita pakai untuk mencari yang haram. Makanya subhanallah. Politik jangan sampai dianggap sebagai sebuah amal sia-sia. Tapi itu adalah cara atau itu adalah bagian penting dari agama kami. Sedikit saya menyinggung cinta Indonesia. Tadi subhanallah Mars PKS. Yang mau menghafal Mars PKS jangan. Karena sebentar lagi kayaknya mau diganti itu. Mau diganti yang lebih greget. Jadi nanti yang hadir, saya hafalin. Enggak, bentar lagi diganti itu. Tadi membangun Indonesia penuh berkah. Cinta Indonesia. Kami ingin membangun Indonesia penuh berkah. Apa itu penuh berkah? Baldatun thayyibun. Negerinya sejahtera. Warabun ghafur. Tapi Allahnya ridho. Apa artinya kekayaan Fir'aun? Kaya, sejahtera. Tapi ujungnya diakhiri dengan neraka.
Ada yang mau ibu-ibu di dunia sejahtera, di antara sejahteranya segala keinginan terpenuhi, termasuk dunia, rumah, mobil, segala, termasuk suaminya nggak nikah lagi gitu. Kan permasalahannya orang sukses susah. Kenapa? Istrinya ditakut nih suaminya nikah lagi. Tapi diakhiri dengan kematian yang ditandai dengan awal sakit yang tidak berakhir. Saya kira tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Maka yang kita ingin kata berkah. Indonesia penuh berkah. Yaitu apa? Baldatun Thayyibun. Negerinya sejahtera. Warabun Ghafur. Dan Allahnya ridho. Allahnya itu. Bagaimana kita mencintai Indonesia? Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah mencintai Mekah? Bagaimana Rasulullah mencintai Madinah? Rasulullah mencintai Madinah dengan cara mengislamkan Madinah. Rasulullah mencintai Mekah dengan cara menghancurkan berhala-berhala dan menggantinya dengan nilai-nilai Islam. Kita yang pernah hadir ke Mekah ketahuilah, dulu Mekah itu penuh dengan berhala. Namun Rasulullah mencintai Mekah tersebut dan menghancurkan berhala tersebut diganti dengan Allah. Tidak ada yang lain. Dulu di sekeliling Ka'bah itu dilakukan kemusyrikan. Dibersihkan oleh Rasulullah. Bukankah itu cinta Rasulullah kepada negeri kelahirannya Mekah? Kalau begitu kita bertanya, dengan cara apa kita mencintai Indonesia? Gampang. Kita mencintai Indonesia dengan cara mewarnai Indonesia dengan Quran. Secara kita membaca Quran. Quran dilombakan. Quran difahami. Kehidupan diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Ini masalahnya kalau kita takbir nggak pada matiin lagi mute. Nah, jadi bapak-bapak yang ibu-ibu saya hormati, kita kan orang Muslim. Saya tanya, apakah ada kebahagiaan tanpa dengan Islam? Apakah ada kesejahteraan tanpa dengan Islam? Kita sebagai yang beriman harus meyakini hanya dengan Islam kami bahagia di dunia dan akhirat. Nah, gitu. Bagi yang beriman, bagi yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, harus meyakini hanya dengan Islam, hanya dengan Quran, hanya dengan sunnah kami akan mencapai baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Negerinya sejahtera, Allahnya ridha kepada kita. Oleh karena itu, dengan apa kami mencintai Indonesia? Dengan Quran kami cintai Indonesia. Dengan sunnah kami cintai Indonesia. Dengan Islam kami cintai Indonesia. Gitu. Saya lihat takbirnya di chat takbir. Allahu Akbar. Yang mau kadangu atau. Jadi sederhana. Kalau kita mau bertanya dengan apa kita mencintai Indonesia. Lihat dengan apa Rasulullah mencintai Mekah. Ini dekat-dekat Maulid Nabi nih. Kira-kira Bogor Timur ngadain Maulid Nabi nggak nih? Nah, ngadain Zoom ya, ngarame lagi headset takbir. Jadi mumpung kita dekat Maulid Nabi, coba antum lihat dengan apa Rasulullah mencintai Mekah Madinah. Seperti Rasulullah mencintai tanah kelahirannya, seperti itu kita harus mencintai negeri kita. Dengan apa? Al-Islam. Tidak ada yang lain. Karena itu akidah kita. Karena itu keimanan kita. Yang menarik, Pancasila adalah menjamin tentang hal ini. Lihat. Ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Maka saya sering mengatakan, kita adalah Muslim. Kita adalah Pancasila. Kenapa? Tidak ada yang harus dipertentangan antara Islam dan Pancasila. Hanya orang-orang yang tidak senang dengan Islam mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Gitu. Isi Pancasila ada semua dalam Islam. Mau dicari ayatnya juga ada.
Jadi jangan sampai, wah, Islam anti NKRI. Dengan Islam kami cintai NKRI. Dengan Quran kami cintai NKRI. Dengan sunnah kami cintai NKRI. Gitu kan. Jadi ini makna cinta kita yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa kata Rasulullah ketika diusir dari Mekah? Wahai Mekah, sambil menangis. Engkau tempat yang paling aku cintai. Kau seandainya kaummu, penduduk Mekah tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari Mekah. Engkau aku cintai. Tapi cinta Rasulullah terhadap Mekah bukan hanya sekedar di mulut. Tapi Rasulullah merubah keadaan Mekah dari yang Allah murkai menuju yang Allah ridhoi. Akhirnya marilah kita mencintai Indonesia dengan penuh hati. Karena Indonesia didirikan oleh darah para syuhada. Didirikan oleh keringat para ulama. Nah, jadi kita yang beriman pewaris resmi gitu. NKRI. Kemudian hadirin rahimakumullah, saya ketika minta untuk TOP juga di Tansa, saya bikin pertanyaan waktu itu. Boleh juga kayaknya dijawab di chatnya. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu sunnah yang paling jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebutkan amalan sunnah yang paling jelas dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita lihat di chat jawabannya apa coba. Belum nambah nih, nggak ada yang nambah nih. Dapat hadiah nih, sama yang jawab ya Ustaz ya. Dapat hadiah dari panitia. Sholawat. Masya Allah. PKS Katulampa. Yang lain mana nih? Baru satu yang ngejawab. Sebutkan amal soleh yang paling jelas dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah, para khulafa. Salat, naam, Pak Harma Adi Santri. Silakan yang lain. Baru dua nih. Yang benar dapat emas tuh. Coba. Dapat emas. Wah, baca Quran. Masya Allah. Yang lain. Jihad, Masya Allah. Yang lain, saum, Masya Allah. Nah, begini. Nggak ada yang benar jawabannya. Karena memang sedekah, Masya Allah. Memimpin negara. Itu, tolong catat itu yang memimpin negara itu. Dapat emas tuh, dapat emas. Dapat emas. Gini, betul. Subhanallah. Sunnah terbesar yang pernah diajarkan Rasulullah bukan jenggot panjang menjuntai. Bukan celana cengkrang di atas mata kaki. Karena itu masih khilafiyah. Boleh tidak bolehnya. Masa khilafiyah jadi sunnah kan nggak mungkin. Rasulullah benar tadi. Ada yang setengah benar jihad. Tapi jihadnya tolong maknanya jangan jadi salah ya. Sunnah terbesar adalah berpolitik. Kenapa? Lihat Rasulullah ketika dimana pemimpin negara, mengatur negara, menaklukkan Mekah, menaklukkan itu. Itu adalah perpolitikan. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar mewarisi kekuasaan tersebut dari Rasulullah, menjadi khalifah Rasulullah. Manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar adalah berpolitik. Diwarisi oleh Umar, Utsman, dan dalam catatan sejarah seluruh sahabat senior semuanya menduduki jabatan politik. Jangan tabu dengan yang namanya politik. Ada yang mengatakan politik kotor. Itu suara orang yang tidak beriman yang ingin umat Islam tidak berpolitik supaya dia yang berpolitik. Kita berpolitik untuk melindungi sumber alam NKRI gitu. Karena kalau negeri ini diserahkan kepada yang tidak mencintai negeri ini, habis kekayaan alamnya. Dan kita merasakannya. Dan itu sudah jelas di hadapan mata kita.
Jadi hadirin rahimakumullah, nanti kalau ditanya sunnah apa yang paling besar Rasulullah ajarkan, berpolitik. Kenapa? Lihat dalam sejarah. Lihat hadis ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa. Khilafah itu hubungannya dengan politik, bukan dengan jenggot panjang. Jadi secara langsung dalam hadis ini, sunnatul khulafa. Sunnah berpolitik gitu. Apa hukum berpolitik di zaman sekarang? Bukan sekedar sunnah lagi. Wajib. Kenapa? Karena kita sedang ngadu konsep. Apakah kita isi NKRI ini dengan Quran atau tidak? Maka kewajiban kita berpolitik agar kita mengisi NKRI ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Ada yang menolak? Ada yang menolak negeri ini kita isi dengan nilai-nilai Al-Quran? Kan tadi ingin baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Kita ingin sejahtera di dunia ke akhirat masuk surga gitu. Kenapa wajib? Di tengah orang yang tidak bertanggung jawab menginginkan negeri ini hancur. Kita tidak akan serahkan kekuasaan kepada mereka yang tidak mencintai negeri ini. Kita tidak akan menyerahkan kekuasaan ini kepada mereka yang mencintai negeri ini hanya dengan mulutnya, tidak dengan tingkah lakunya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Yang ada di hadapan kita adalah mari kita sama-sama mengisi NKRI melalui jalur politik dengan kita bergabung dengan PKS ini. Ada yang pengen teriak Allahu Akbar, nggak boleh di-mute. Harus di-mute, ya susah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita fahami kenapa para pemimpin PKS begitu siang malam bekerja karena mereka mencintai negeri ini, ingin negeri ini, kita ingin sama-sama memasuki surganya Allah. Bukan yang lain. Yang namanya dakwah itu mengajak manusia menuju surganya Allah. Bukan menuju yang lain. Karena kita yakin kehidupan tidak berakhir. Kehidupan dilanjutkan. Dunia tempat kita menanam. Umur kita adalah ladang amal soleh yang akan berakhir ketika kita meninggal. Jadi jangan dengar, wah politik kotor. Ya politik kotor kalau dipakai untuk nyari dunia. Tapi politik akan sangat suci kalau kita pakai untuk apa? Untuk menyejahterakan negeri ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Yang terjadi, langit jadi musibah, tanah jadi musibah. Padahal kalau kalian amanu wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakat. Allah akan membukakan keberkahan. Minas sama'i wal ard, langit dan bumi. Jadi mari kita yakini hanya dengan Islam kita bisa mensejahterakan kehidupan kita. Al-Islam huwal hal. Solusi hanya dengan Islam. Tapi memang ini harus adu konsep. Adu keikhlasan. Kita tunjukkan keikhlasan kita dalam mencintai negeri ini. Ya nggak mungkin. Saya kira sangat tidak mungkin kalau negeri ini sejahtera dengan PKI. Nggak mungkin. Oleh karena itu mari kita bergabung dengan PKS ini untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah. Walaupun dalam pelaksanaan ada kekurangan tidak membuat konsep ini menjadi salah. Kekurangan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang namanya menuju kesempurnaan pasti melalui kekurangan. Gitu. Jangan sampai, ini istilah baru yang saya sampaikan di beberapa tempat. Jangan sampai kita ini mengalami sunnah salah arah. Sunnah salah arah. Tadi yang menjawab itu bagian DPC yang ngasih hadiah. Iya. Nah, ya, ini yang menarik. Lihat tadi rahimakumullah. Tadi ada yang mengatakan puasa tidak salah, kan saya sunnah terbesar. Sholat, zakat tidak salah. Namun yang
ingin saya perbaiki. Kalau kita bertanya apa sih tugas kita sebagai orang beriman? Tugas kita sebagai orang beriman dijawab oleh sebuah hadis. Lihat. Innama bu'istum muyassirin. Apa bu'istum? Kalian diutus. Saya tanya. Yang diutus kalian apa Rasul? Bu'istum, antum, kalian. Maknanya berarti seperti tugas Rasulullah ketika hidup, seperti itu pula tugas kita ketika hidup. Tugas kita dengan tugas Rasul kemarin sama. Silahkan tanya, apa sih tugas Rasul? Puasa, sholat, zakat, semuanya. Berpolitik, memperjuangkan kemenangan untuk agama Allah. Berarti kita juga sama seperti itu. Jangan ada yang menganggap tugas kita cuma sholat, puasa. Kan sama. Kita dengan Rasul, bu'istum antum, antum kalian diutus. Berarti kita pun mempunyai risalah yang sama. Risalatul yom, risalatul amas. Tugas Rasul kemarin, tugas kita hari ini. Berarti jangan berpikir bahwa ibadah hanya terbatas pada puasa, sholat, zakat. Hanya terbatas pada berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, mencari nafkah. Ada amal-amal soleh yang lain yang Rasulullah contohkan. Kenapa? Karena tugas kami hari ini seperti tugas Rasulullah kemarin. Mari kita ada dalam hal ini. Innama bu'istum antum. Kalian yang diutus bukan Rasul. Berarti kalian juga mengemban tugas yang sama dengan tugas Rasulullah SAW. Maka mari kita menganggap bahwa politik adalah bagian amal soleh yang terpenting. Bagian amal soleh terpenting. Kenapa? Kalau kita tidak berpolitik, permasalahannya bisa jadi apa? Mau mengumandangkan adzan saja susah. Terjadi atau tidak? Ya kan? Maka jangan berpikir bahwa apa? Nggak usah berpolitik lah. Kita puasa, sholat, zakat sajalah. Hari ini kita tidak berpolitik, 10 tahun kemudian cucu kita sudah tidak mengenal akidah Islam. Kenapa? Karena sudah tidak ada dalam kehidupan. Karena politik di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap negeri ini. Jadi hari ini kita berpolitik, kita ingin menjaga akidah keturunan kita. Kita ingin menjaga agama kita. Kita ingin menjaga Islam supaya bisa diwarisi kepada cucu anak cucu kita. Saya kira kita lihat beberapa hal ya. Subhanallah. Di antaranya mau adzan aja pakai izin dulu. Gimana? Maka saya mengatakan dan ingin menegaskan lagi bahwa sebetulnya termasuk amal soleh. Yaitu apa? Berpolitik. Berpolitik. Saya akan tunjukkan sebuah ayat. Sebuah ayat yang menunjukkan bahwa politik adalah bagian penting dari amal soleh. Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Yang kedua, walladzina wa'amilus solihat. Allah berjanji kepada mereka yang beriman. Yang kedua, mereka yang beramal soleh. Janjinya bukan masuk surga. Tapi janjinya, la yastakhlifannahum fil ard. Kami akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard. Pertanyaannya, Allah berjanji, wa'ada, janji. Allah berjanji. Kepada siapa? Kepada yang beriman. Kepada siapa? Kepada yang beramal soleh. Apa isi janji? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Pertanyaannya, kalau tauhid kita tidak punya nuansa
menyuruh berkuasa, Allah nggak akan memberikan kekuasaan. Jadi tauhid itu hubungannya erat dengan mukmin yang berkuasa. Yang kedua, amal soleh apa yang membuat Allah memberikan kekuasaan? Gak mungkin amal solehnya puasa, salat, zakat. Karena gak ada hubungan dengan kekuasaan. Dalam konteks sekarang, apa yang dimaksud amilus solehat? Di situ adalah hanya amal soleh yang berhubungan dengan kekuasaan. Yaitu apa? Berpolitik. Oleh karena rahimakumullah, menurut ayat ini, politik adalah amal soleh. Kenapa? Kalau Allah menjanjikan kekuasaan dan amal kepada yang beriman dan amal soleh. Namun amal solehnya berupa puasa, sholat, zakat, yang nggak nyambung. Yang nyambung dengan kekuasaan yang akan Allah berikan kepada yang beriman, amal soleh yang mana? Sedekah, puasa, zakat, atau berpolitik? Berpolitik. Maka wajar kalau kita berkesimpulan bahwa berpolitik adalah bagian dari amal soleh. Dalam ulang tahun halal bihalal PKS di Subang, saya tanya, sebutkan amal soleh. Saya bilang kalau amal soleh yang begini mah biasa. Tapi dalam ayat ini menyebutkan amal soleh diantaranya apa? Yang akan melahirkan kekuasaan. Yaitu berpolitik. La yastakhlifannahum fil ard. Kenapa harus berkuasa tadi? Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Musa berkuasa. Rasulullah berkuasa. Nuh berkuasa. Sulaiman, Daud berkuasa. Jadi jangan lepaskan keimanan dengan kekuasaan. Gitu. Karena kita sekali lagi berpolitik untuk mencari akhirat kita. Untuk sama-sama membangun negeri ini menuju keberkahan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu. Karena adalah bodoh kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Lakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks politik. Untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah. Karena kalau kita yang beriman pasti memilih yang beriman, yang berpikir untuk kehidupan akhirat kita. Kalau mereka yang mewakili kita di parlemen, baik di DPRD, kota, kabupaten, DPRD, provinsi, atau DPR pusat. Kalau mereka yang mewakili kita yang beriman, kita akan dibuatkan undang-undang untuk beriman kepada Allah. Bukan undang-undang yang menjauhkan kita dari Allah. Saya berharap nanti ada undang-undang yang mengatakan nggak bayar zakat di penjara. Gitu kan. Beres kan. Yang nggak sholat direhabilitasi seperti narkoba. Gitu kan. Kira-kira indah nggak negeri ini kalau begitu? Kira-kira kalau ada undang-undang yang nggak sholat direhabilitasi sampai bisa sholat. Ya, yang parah itu bukan nyedot narkoba, yang parah itu yang nggak mau sholat, gitu kan. Yang nggak puasa ditangkepin, sampai sadar puasa baru dikeluarin, kan gitu. Nah, jadi dengan ketakwaan kita menggapai ridho Allah, dengan ketakwaan kita menggapai akhirat kita, dengan ketakwaan kita berpolitik karena kita yakin seperti yang Rasulullah lakukan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau dalam kondisi sekarang politik itu menjadi wajib. Kenapa? Silahkan. Apalagi dalam konteks PKS hari ini, saya berbicara di depan PKS. Karena kita yakin, saya secara pribadi, kalau merenung, kalau politik hanya ngajak ke neraka doang, ngapain saya berpolitik? Tapi karena kami yakin doa-doa kita dengan berpolitik, kita menggapai ridho Allah, ya kenapa tidak berpolitik? Saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu nendang, sehingga kita akan diskusikan dan kita jawab dengan dalil hujah yang jelas dan tegas, sehingga kita tidak ragu untuk segera mendapatkan kartu anggota PKS. KTA ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih kepada panitia. Saya berharap ada pertanyaan secara langsung. Bang Asad. Baik, jazakallah Ustadz Taufik Kholaimi. Pada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Masya Allah ya, materinya sangat dahsyat sekali. Jadi ternyata politik itu adalah bagian daripada amal solih. Yang artinya dalam kondisi kita dalam bernegara, artinya politik ini menjadi wajib bagi kita mengambil peranan di sana. Baik peran sebagai pemimpin, baik peran-peran di sektor-sektor di tingkat RT, RW, begitu saja. Tafadhol, teman-teman silakan yang ingin bertanya. Ini bagi yang bertanya, insya Allah akan ada hadiah dari panitia. Silakan. Silakan. Maka jangan sungkan. Nah, Ya. ada pertanyaan menarik nih. Di chat, Sad. Oh ya, ada pertanyaan dari Abu Uwais nih. Pertanyaannya, apa hukumnya daftar caleg katanya Ustaz? Begini, hukum daftar jadi caleg. Karena banyak yang mengharamkan katanya Ustaz. Ya, nah. Begini. Pada dasarnya pencalonan itu ditunjuk. Ditunjuk pada dasarnya, ditunjuk. Namun bagi mereka yang namanya hukum itu ada kecualinya. Bagi mereka yang merasa punya kemampuan dan kemampuan itu tidak diketahui, sebetulnya dibolehkan memberitahu saya ada kemampuan seperti ini dan bisa bermanfaat kalau saya jadi aleg misalkan. Maka dibolehkan dalam konteks seperti itu. Mana dalilnya? Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan diri jadi apa? Menteri, jadikan saya menteri keuangan katanya. Kenapa? Dalam konteks-konteks seperti itu, jadi ada proses penjaringan calonnya. Kalau memang disadari ini yang lain nggak punya kemampuan, hanya dia yang punya kemampuan sebenarnya sah-sah saja. Tapi secara nilai dasar pencalonan itu ditunjuk. Ada kecualinya, kecuali tadi dalam yang saya sebutkan. Kemudian setelah ditunjuk boleh berkampanye karena dia sudah ditunjuk. Jadi jangan sampai salah. Kita mah tawadu, nggak usah kampanye, biarin nggak usah kampanye. Ya salah. Apalagi dalam kondisi katakanlah calon yang lain kita lihat mencintai Indonesia hanya mulut doang gitu. Ternyata isinya cuma ngeruk gitu. Gitu ya, insya Allah. Siap, Ustaz. Ini masih banyak pertanyaan lagi nih, Ustaz. Dari Pak Ari Purwanto. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, implementasi berpolitik yang sesuai syariat Al-Quran dan hadis seperti apa? Begini, implementasinya sebetulnya yang kita inginkan dari politik ini, kita ingin apa? Jadi gini, satu hari seorang sahabat datang ke Rasulullah. Rasulullah, saya mewarisi kekuasaan dari bapak saya. Bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, al-irafatul haq. Walakin al-urafa wala budda minhu. Politiknya harus memang. Walakin al-urafa finnar. Maksudnya apa? Mereka yang berjibaku dengan politik, kemungkinan ke nerakanya besar. Tapi kalau mereka melakukannya dengan benar, kemungkinan ke surganya besar. Jadi jangan sampai kita dimakan isu politik. Rasulullah tidak melarang, cuman mewanti-wanti. Mewanti-wanti. Bagaimana politik yang benar? Pertama, mari kita cari akhirat di balik politik kita. Yang kedua, bagaimana politik yang benar? Kita berpolitik karena kita ingin mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kan riba haram, tapi di Indonesia nggak haram. Berarti kan harus diperjuangkan untuk dirubah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak salah. Nah, jadi gitu ya.
sesuai dengan Quran dan hadis. Iya, tadi dalam hadis memang ada ancaman besar, akan tetapi kenapa jadi wajib? Karena sekarang posisinya kalau mukmin tidak berpolitik, mukmin yang dijajah gitu loh. Nah, selanjutnya. Siap, Ustaz. Ini pertanyaannya terkait dengan UMKM nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa kalau saya daftarin UMKM buat bapak saya, sedangkan di situ tertera nama saya? Makasih, Ustaz. Nah, begini, dalam hal ini bisa saja sebetulnya, bisa saja dia yang daftar, dia yang dapat, nanti setelah dapat usahanya diwakilkan ke bapak, kan nggak ada masalah. Usahanya didelegasikan, diwakilkan ke orang tuanya gitu. Nanti dia yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Kan dikelola orang lain boleh sah-sah saja. Jadi dirubah transaksinya saja bahwa ini memang dia yang dapat, tapi nanti yang ngelola bapak saya, nggak masalah. Tidak masalah. Jadi mewakilkan kepada bapaknya untuk mengelola. Gitu ya, insya Allah. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada yang bilang, wah Abu Uwais jadi caleg nih, Masya Allah. Tadi bertanya nih. Sebenarnya jadi semangat ya, diberikan semangat oleh kita gapai akhirat kita dengan berpolitik. Sudah terjawab tadi ya, Masya Allah. Baik, ada lagi mau bertanya teman-teman? Ada yang langsung nggak? Ada yang mau nanya langsung nggak? Yang berani nanya langsung ada hadiah spesial nih. Ya. Ada yang mau tanya saya langsung, diaktifkan videonya, selalu dapat hadiah spesial nih. Spesialnya berupa, kalau punya kolam saya kasih ikan koi itu. tuh, Masya Allah. Ada yang mau bertanya secara langsung, yang berhubungan dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Mari Pak Iwan. Satu logam mulia ya. Kolamnya ada, Ustaz, tinggal diisi koinnya. Ini logam mulianya saya tunjukkan ya. Nah, ini diantaranya nih. Cek. Oh, ada mini gold. PKS Katulampa tuh bertanya. Waalaikumsalam. Siapa? Sebutkan namanya, dari mana, kemudian pertanyaannya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Saya dari Katulampa, kader PKS di RW 1. Saya mau bertanya Ustadz, untuk gambaran berpolitiknya PKS untuk bernegara dan berbangsa, bagaimana gambarannya? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Nah, ini yang berhak menjawab Pak Iwan kayaknya, bukan saya nih. Begini, secara umum tadi dalam Mars PKS juga sudah disampaikan gitu ya. Tidak ada hal yang berbeda antara kita ketika kita bernegara. Kita taat dalam hal ini, Pancasila, undang-undang, semua tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Kan cuman kita menginginkan sesuatu yang lebih sejahtera, sesuatu yang lebih berkah. Jadi apa kalimat berkah? Jelas kalimat berkah itu Allah ridhoi loh. Masa berkah Allah nggak ridho gitu kan? Ya. Jadi dalam hal ini subhanallah yang diinginkan, sekali lagi PKS, bahkan dalam PKS sekarang itu ada materi Pancasila, materi kebangsaan, supaya jangan sampai salah memahami perpolitikan, jangan sampai ada misalkan kita ingin mendirikan khilafah, nggak ada urusan dengan khilafah. Saya ditanya, itu gimana tentang khilafah? Saya bilang khilafah itu salahnya salah dipahami. Yang namanya khilafah itu bukan mendirikan khilafah menghapus NKRI. Kenapa? Lah nggak ada, NKRI tetap ada, tetap berdiri. Kenapa? Karena khilafah itu bukan satu kekuasaan di tangan satu orang sehingga negara-negara kecil harus habis. Tidak ada. Yang ada adalah NKRI ada, cuman bentuk kerjasama antara negara-negara yang beriman, kan tidak menghilangkan NKRI. Oleh karena itu, tugas kita dalam hal ini adalah mari kita isi negeri ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Jadi, rahimakumullah, saya secara pribadi jauhkan dari benak kita bahwa kalau kita berpolitik, kita mendirikan khilafah, NKRI hapus. Nggak ada kayak begitu. Yang ada adalah kita membangun Indonesia dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai Al-Quran, dan tidak bertentangan. Pancasila sama saya tidak bertentangan. Undang-undang tidak bertentangan sama sekali.
Nah, yang kita harapkan, gini, keimanan kita. Masa kita nggak percaya sih kalau kita sejahtera dunia akhirat kalau kita dengan Islam gitu. Kalau masih tidak percaya berarti kita harus memeriksa keimanan kita dong. Gitu. Jadi sekali lagi dalam hal ini tidak ada yang beda. Bedanya kita ingin mencintai Indonesia ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Gitu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nah, seperti para pujahid yang memerdekakan Indonesia itu. Mencintainya dengan apa? Dengan keimanan gitu loh. Saya kira mustahil mereka mau berjihad kalau tanpa nilai keimanan. Mempertahankan NKRI gitu ya. Bahkan masyarakat Bandung itu mengorbankan rumah mereka dibakar supaya tidak diduduki oleh Belanda gitu. Siapa yang punya konsep itu kalau nggak sebagai seorang orang beriman gitu. Gitu. Insyaallah. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau tidak ada yang beda gitu. Tidak ada yang beda. Mungkin yang beda adalah kontennya, yaitu apa? Kita menginginkan nilai-nilai Islami lebih nyata dalam kehidupan gitu. Jangan sampai anak cucu kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak Islami gitu. Gitu Pak ya? Dan kita yakin hanya dengan Islam kami sejahtera dunia dan akhirat gitu. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah jawabannya sangat luar biasa sekali. Tadi juga yang bertanya dari PKS Katolampa dengan siapa di sana sedang nobar ya nampaknya ya. Nanti bisa menghubungi ketua DPR-nya untuk pengambilan hadiah logam mulia. Tadi dengan Pak siapa punten namanya? Pak siapa namanya? Pak Aulia. Mohon disampaikan namanya siapa? Biar dicatat. Mic-nya dinyalakan dulu Pak Aulia. Dengan Pak Sutisna. Dengan Pak Sutisna. Pak Sutisna selamat mendapatkan mini gold ya. 0,05 gram. Nanti akan dititipkan via Ketua DPR ya. Masih ada 3 lagi mini goldnya. Nah, yang spesial untuk yang sekarang kita ada Sinang Sari tuh. Ya. Ya, ada yang mau bertanya ya? Sinang Sari silakan yang mau bertanya langsung dinyalakan chatnya. Dibuka videonya kemudian bertanya kepada Ustaz Taufik Holemi. Dan Sari. Ya, dari Sinang Sari. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Gimana dalam Ya, Bu Yuli ya. Ya, sistem politik Bu Yuli, punten suaranya lebih besar Bu Yuli. Ya, pertanyaan nih ya. Gimana dalam sistem politik Indonesia supaya rakyat Indonesia sejahtera dalam sistem perpolitikan di Indonesia? Nah, Ya, tanya. begini. Baik, Bu Yuli. Dalam sistem semua sepakat. Sejahtera itu wujudkan keadilan. Yang jadi masalah banyak yang di mulut doang gitu. Keadilan sudah berkuasa enggak. Keadilan kan. Jadi sebenarnya kenapa sih Partai Keadilan dan Sejahtera? Karena hanya dengan keadilan, nilai Islam paling besar ada namanya Maqasid Syariah, mewujudkan keadilan. Antum kalau baca fikih itu akan ada namanya maqasid terbesar terwujudnya keadilan. Masing-masing mendapatkan haknya masing-masing. Jadi kalau kita ingin sejahterakan, kuncinya gampang. Kesejahteraan dicapai dengan keadilan. Yang jadi masalah, kalau berkeadilan, kalau ingin mewujudkan keadilan, ada pihak-pihak konglomerat yang dirugikan. Mereka yang tidak mau. Gitu. Mereka yang tidak mau. Jadi masalahnya kita dijajah secara apa? Secara ekonomi, secara yang lainnya. Makanya nggak sulit mewujudkan keadilan. Kalau gitu, ibu-ibu yang saya hormati, kita yakin orang-orang PKS itu, apalagi kiadahnya, orang-orang yang memang tiap malam rajin tahajud, rajin puasa dan yang lainnya. Dan mereka dikontrol semuanya. Laporannya, yaumiyahnya dikontrol semuanya. Mustahil mereka membawa kita menuju ketidakadilan. Karena ketidakadilan itu Allah marah. Ketahuilah, Allah marah kepada Fir'aun bukan karena Fir'aun musyrik. Karena Fir'aun melampaui batas, yaitu tidak berbuat dengan keadilan. Innahu tagha, bukan innahu musyrik. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Tagha itu tidak melakukan keadilan.
Jadi ada seorang Profesor Dr. Umar Abdul Kafi dari Mesir mengatakan, Fir'aun Allah azab bukan karena dia musyrik. Kalau dari musyrik dari awal dia diazab. Tapi Fir'aun Allah azab karena tidak berlaku adil. Innahu tagha. Kan dalam surah apa namanya An-Naziat, hal ataka hadis Musa idna ada rabbul bil wadi muqaddas itu apa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha. Karena tidak adil. Nah. Gitu ya. Gitu Bu ya. Insyaallah ya mudah-mudahan namanya sesuai dengan misinya. Partai Keadilan dan Sejahtera. Kenapa nggak sejahtera dan keadilan? Karena sejahtera itu diwujudkan dengan keadilan. Gitu ya? Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu yakin, kalau bapak-bapak yakin, yang jadi anggotanya jangan sekedar yang hadir, ajak yang lain yang belum hadir. Siap, Ustaz. Dan itu menjadi amal jariah tadi, jadi amal solih tadi. Karena mengajak untuk memperbesar politik. Gara-gara kita itu namanya apa? Argo pahala yang tidak berhenti setelah kita meninggal. Masya Allah. Mari kita satukan hati, mari kita cari akhirat kita. Karena saya sangat-sangat meyakini ini adalah sunnah yang Rasulullah ajarkan. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Gitu. Jangan sampai sunnah salah arah. Kalau sunnah, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi melalui wadah PKS ya, teman-teman yang ingin beramal solih ya, melalui bidang perpolitikan ini yang luar biasa sekali tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik Hulaimi, bahwa ini adalah bagian dari beramal soleh. Jadi mari kita sama-sama jadi bagian dari amal soleh ini untuk bersama-sama. Ingin memberi contoh, San. Begini, San. Apa loh, San? Ada seorang masuk surga gara-gara, jadi dia di dalam Riyadhus Shalihin, dia sedang nyantai di surga. Apa yang membuat kamu masuk surga? Saya satu hari lihat ada jalan terhalang pohon. Kemudian saya bersihkan, saya bereskan sehingga orang lewat dengan nyaman. Apa maknanya? Maknanya bukan kita nyari pohon tumbang kita bersihin, bukan. Maknanya adalah bagaimana seandainya seorang anggota dewan mengadvokasi jalan yang butut jadi bagus. Kira-kira surganya bagusan yang mana? Yang lempeng, yang meminggirkan pohon jatuh, apa yang membuat jalan jadi lempeng? Jalan asalnya garek grok jadi mulus gitu kan? Tahu garek grok? Jadi jangan berpikir, oh kita cari pohon yang tumbang. Bukan. Lihat, kalau dia dengan tulus, masyarakat membutuhkan katakanlah unit kesehatan. Dia menyelesaikan masalah tersebut, kemudian diadvokasi sama dia. Kira-kira amal soleh apa bukan? Amal soleh. Amal soleh. Jadi jangan berpikir, wah politik kotor. Politik kotor itu hanya dihembuskan oleh mereka yang tidak ingin orang-orang beriman sadar politik. Dan itu jebakan Batman itu. Mending jebakan Batman, jebakan jurig gitu namanya. Gitu ya? Insyaallah. Saya kira lewat saat nih. Saya tadi kasih tahu saat sampai jam 10 katanya. Ini karena banyak yang bertanya nih, Masya Allah. Ya silakan. Selamat kepada Bu Yuli juga mendapatkan mini gold ya 0,05 gram dari Ibu Aning nih, yang bagi teman-teman yang berminat membeli mini gold bisa menghubungi Bu Aning di Bogor Timur ya. Nanti bisa untuk pengambilan hadiah nanti akan dikirimkan melalui Ketua DPR, nanti bisa langsung melalui Ketua DPR. Jazakallah, barakallahu fikum. Nampaknya sudah ini habis waktunya untuk Ustaz Taufik Hulaimi menyampaikan materinya nih. Sebenarnya kita masih betah nih, Ustaz. Barakallahu fikum. Tapi Masya Allah ini sebelum diakhiri mungkin boleh menyampaikan closing speech dan sekaligus doa untuk kita semuanya, Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan keberkahan kita. Katulampa boleh nggak? Silakan. Gimana, Ustaz? Oh, satu lagi terakhir, oke. Dari Korwe Teladan Katulampa. Masya Allah. Korwe Teladan. Siap, tapi ini hadiahnya yang lain, Ustaz ya. Konfirmasi dulu nih. Bukan Mas lagi, bukan. Kalau bukan Mas lagi, karena Masnya untuk pembicara yang kedua nanti. Apa-apa, Pak, nggak dapat hadiah juga. Masya Allah. Bagian daripada amal solih nih. Perkenalkan, Pak, nama saya Ibu Wati, Korwe dari Katulampa, RW 2. Barakallahu. Yang mau saya tanyakan,
kalau saya nyediain konsumsi buat kayak sekarang nih Zoom ya Pak ya. Itu dapat pahala nggak saya Pak? Gini, nggak dapat. Saya nggak kebagian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya ini ada yang lebih ekstrim saya nanya sama saya. Ustadz katanya, apakah dengan kami nempel gambar caleg dapat pahala? Lebih ekstrim lagi. Saya bilang begini, jangan meremehkan amal soleh. Walaupun sedikit. Amal soleh sedikit dengan niat yang baik bisa mengalahkan amal yang besar dengan niat yang buruk. Jadi amal soleh itu besar dengan niat kita. Gitu. Besar dengan niat kita. Kita tidak tahu amal soleh mana yang diterima. Jangan remehkan amal soleh. Seseorang masuk surga karena melihat anjing kehausan dikasih minum. Apalagi orang-orang yang berjuang lillahi ta'ala antum kasih makanan. Jadi bukan kesimpulannya berarti kita cari anjing yang haus kita kasih minum. Salah. Amal soleh itu kalau ikhlas besar nilainya di sisi Allah. Jadi jangan sampai pertanyaan di Cilengsi. Apakah dengan nempel caleg? Ya Allah, saya bilang jangan remehkan amal soleh. Jangan remehkan amal. Dengan niat yang ikhlas, amal soleh menjadi besar di sisi Allah. Nah gitu. Nah, jadi mari kita mudah-mudahan kita satukan hati. Kalau bukan karena ingin ridho Allah, kalau bukan karena ridho Allah, kami yang di PKS juga udah bubar gitu. Kayak gitu. Hanya karena ingin ridho Allah kami masih ada gitu. Ya alhamdulillah kemarin apa yang serius menolak undang-undang itu walaupun resikonya kiri kanan. Nggak masalah. Yang jelas kita berharap ridho Allah. Kita berkhidmat untuk rakyat. Kenapa? Dalam pepatah Arab mengatakan Ra'isul qaumi khadimuhum. Yang memimpin itu pelayan rakyat. Gitu. Maka kita berkhidmat untuk rakyat. Dan saya alhamdulillah terima kasih sama tadi Pak Karnennya udah pulang sih. Dalam keadaan sulit. Kemarin sakit. Ini kok dapat kelas 3 padahal kelas 1. Pak Karnen langsung telepon. Wah saya bilang nih kalau anggota dewan kayak begini sejahtera rakyat ini. Jadi nanti kalau ada beberapa anggota dewan dari bawah tim, catat namanya. Kalau ada yang sakit, telepon dia. Ini saya harusnya begini. Kan mengadvokasi rakyat itu bagian dari amal soleh. Gitu. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi jangan sampai terbatas amal solehnya. Puasa, sholat, zakat itu benar amal soleh. Tapi jangan terbatas. Gitu. Hari ini kita sepakat bahwa politik adalah sunnah terbesar dan amal soleh terbesar yang Allah berikan pahala kepada kita. Mudah-mudahan jangan ragu, mari kita sama-sama membangun harapan surga kita bersama Partai Keadilan Sejahtera. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz.